Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ronika, NIM A1A3181007 dari Prodi PPKN Ruang 001, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil analisis jurnal saya, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Irzal Anderson, MSI. Baiklah, di sini saya akan membacakan identitas jurnal, di mana jurnal yang saya ambil berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui penerapan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian, jurnal ini merupakan jurnal pendidikan ilmu sosial. Selanjutnya yaitu jurnal ini volume 6 dan nomor 2. Selanjutnya, jurnal ini terdiri dari halaman 61 sampai halaman 72 dan diterbitkan pada Desember tahun 2014. Kemudian jurnal ini ditulis oleh Denny Setiawan dan penerbit yaitu Samsuri dengan PISSN 2085-482X dan EISSN 2407-7429. Baiklah, pada bagian abstrak, jurnal ini menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana pada bagian bahasa Indonesia dan bagian bahasa Inggris terdiri dari satu paragraf masing-masing dan berbahasa yang singkat, jelas, dan padat serta mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yaitu pada bagian pendahuluan. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Pembangunan karakter bangsa yang sudah dimulai sejak Indonesia merdeka hingga kini belum menunjukkan jati diri bangsa Indonesia itu sebenarnya, di mana hal itu tercermin dari kesenjangan sosial, ekonomi, politik yang masih melebar, masih terjadinya ketidakadilan hukum, pergaulan bebas, dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak mencerminkan adanya perilaku yang baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, penulis menekankan pada bahagian pendahuluan, yaitu pendidikan kewarganegaraan di era global perlu melakukan pembenahan diri, di mana sebagai langkah perbaikan karakter bangsa, yaitu dengan pertama, membangun pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru, yang kedua yaitu mengembangkan pembelajaran inovatif yang salah satunya melalui penerapan pendekatan pembelajaran. Kemudian pada bahagian pembahasan, dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan warga negara adalah upaya pembangunan sumber manusia, sehingga cara yang strategis adalah melalui proses pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, para ahli seperti Suryadi dan Sumardi mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan memfokuskan pada tiga aspek atau tiga komponen pengembangan, yaitu yang pertama civic knowledge, yang kedua civic skills, dan yang ketiga yaitu civic disposition. Yang pertama yaitu civic knowledge, di mana civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan materi atau substansi yang harus diketahui warga negara. Komponen pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur, dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintah, dan bernegara. Yang kedua yaitu civic skill atau keterampilan kewarganegaraan, merupakan keterampilan dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu komponen yang ketiga adalah civic disposition, di mana disposisi kepribadian warga negara yang mendukung efektivitas politik individu, keberfungsian sistem politik yang sehat, martabat, dan harga diri serta kepentingan umum. Ketiga komponen tersebut, baik civic knowledge, civic skill, dan civic disposition, lebih lanjut perlu dikembangkan, diklasifikasikan guna menghasilkan
kehidupan demokrasi yang baik. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada hakikatnya adalah pendidikan demokratis yang di dalamnya mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Untuk itu, penulis menekankan perlu adanya membangun paradigma baru PKN di tingkat persekolahan perlu dibarengi dengan pembelajaran inovatif yang salah satu ditawarkan dalam jurnal ini, yaitu melalui model pendekatan, di mana pendekatan, strategi, dan metode pembelajarannya adalah mengacu pada konsep konstruktivisme yang mendorong dan menghargai usaha belajar siswa, di mana kita kenal dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kita kenal yaitu PAKEM, merupakan sebuah model pembelajaran kontekstual yang melibatkan paling sedikit 4 prinsip utama dalam proses pembelajarannya. Yang pertama yaitu proses interaksi, di mana siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan siswa, multimedia, referensi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu proses komunikasi, di mana siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru dan rekan siswa lain melalui cerita, dialog, atau melalui simulasi role play. Kemudian yang ketiga yaitu proses refleksi, di mana siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari dan apa yang mereka telah lakukan. Dan yang terakhir atau keempat yaitu proses eksplorasi, di mana siswa mengalami langsung dengan melibatkan semua indera mereka melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan wawancara. Pelaksanaan PAKEM ini harus memperhatikan bakat, minat, dan modalitas akademik peserta didik. Untuk itu, pelaksanaan PAKEM harus berjalan secara efektif yang memudahkan siswa untuk belajar memanfaatkan sejumlah fakta, keterampilan, nilai, konsep, cara hidup, atau sesuatu belajar yang diinginkan. Oleh karena itu, jika diasumsikan bahwa apabila penerapan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan atau PAKEM dapat berjalan efektif dalam pendidikan kewarganegaraan, maka keterlaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa dapat turut membentuk desirable personal qualities atau warga negara yang dapat diandalkan atau berkualitas. Kemudian pada bagian pendapat para ahli, di mana pada jurnal yang saya analisis saya mengambil pendapat 2 ahli, yaitu saya mengutip pendapat dari seorang ahli yaitu Thomas Lickona yang mengatakan bahwa pendidikan karakter tidak akan berhasil jika tidak adanya pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Hal ini sangat sesuai dengan keadaan pendidikan karakter di Indonesia pada saat ini, di mana banyak peserta didik atau warga negara yang mengetahui bahwa hal ini baik atau buruk bagi kehidupan, namun mereka masih banyak yang mempraktekannya tidak sesuai dengan pengetahuan atau teori yang mereka pahami. Itu merupakan ciri atau adanya tidak keselarasan antara pengetahuan, perasaan, dan tindakan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yaitu pendapat para ahli kedua yang saya kutip dari jurnal ini dari Suryadi dan Sumadi, di mana pendidikan kewarganegaraan memfokuskan pada 3 komponen pengembangan, yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Hal ini sesuai dengan keberadaan pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter bangsa, di mana ketika warga negara memiliki pengetahuan akan sebagai warga negara yang baik, tentu akan berorientasi pada kemampuannya membentuk diri sebagai warga negara yang baik dengan menjadikan dirinya bermanfaat di mata publik atau masyarakat sehingga berimplikasi pada harkat dan martabatnya yang baik individu maupun kepentingan umum. Selanjutnya yaitu pada bagian kelebihan. Pada jurnal ini, kelebihan telah sangat jelas di mana penggunaan metode pembelajaran dalam bentuk yang baru yang menciptakan warga negara yang baik dalam berperilaku dan memaparkan data secara lengkap bagaimana implikasinya jika menggunakan metode yang lama dan bagaimana jika menggunakan metode yang baru. Pada bagian kekurangan, dalam jurnal ini kekurangannya terlihat pada landasan teori dan landasan para ahli yang kurang diperdalam atau dibahas tuntas, hanya dibahas sebagai pengantar atau pelengkap saja, karena dalam jurnal ini terdiri dari pendapat para ahli yang belum dijelaskan secara tuntas. Kemudian pada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa penulis
mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi perlu melakukan pembenahan diri. Pertama, membangun pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma yang baru. Yang kedua yaitu membangun pembelajaran penerapan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Melalui pembelajaran kewarganegaraan berbasis karakter dengan penerapan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, maka sejumlah masalah pembelajaran PKN yang konvensional dapat bergeser menjadi pembelajaran yang inovatif. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.